Assalamualaikum ibu cantik di rumah dan remaja putri. Hari ini saya mau buat garam pati atau abon ikan. Ini ada 1 kilo ikan. Ini sudah saya potong-potong. Ini harusnya kalau kita mau ambil dagingnya aja bisa kita langsung suruh mereka potong, keluarin tulangnya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa, terserah mereka. Artinya potong begini pun boleh, potong seperti ini pun boleh ya. Ini kan daging semua, yang bagian sebelahnya, sedangkan yang bagian sebelahnya masih ada tulang-tulangnya, tidak masalah. Nanti kalau kita rebus baru kita keluarin ya. Sekarang saya mau beli asam garam nih, ada garam dan sedikit asam matang atau asam. Assalamualaikum ibu cantik di rumah dan remaja putri. Hari ini saya mau buat garam pati atau abon ikan. Ini ada 1 kilo ikan. Ini sudah saya potong-potong. Ini harusnya kalau kita mau ambil dagingnya aja bisa kita langsung suruh mereka potong, keluarin tulangnya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa, terserah mereka. Artinya potong begini pun boleh, potong seperti ini pun boleh ya. Ini kan daging semua, yang bagian sebelahnya, sedangkan yang bagian sebelahnya masih ada tulang-tulangnya, tidak masalah. Nanti kalau kita rebus baru kita keluarin ya. Sekarang saya mau beli asam garam nih, ada garam dan sedikit asam matang atau asam. Ini ada sedikit, nah saya beri air di garam sini, kemudian saya aduk seperti ini ya. Tuh, karena ikan saya masukin ke dalam kotak sini, ke dalam bowl, ke dalam mangkok. Kenapa saya pakai asam jawa? Agar supaya dagingnya empuk dan lembut ya. Jadi lebih bagus asam matang, asam jawa. Atau kalau nggak ada, kita bisa pakai asam belimbing, boleh di blender ya, sekitar 6-7 buah belimbing. Kita blender dan kita masukin, kita campur ke ikan dengan sedikit garam. Semuanya kita masukin. Setelah kita marinade sama ini ya, sama asam, sekarang saatnya kita merebusnya. Oke, sedikit air sampai permukaannya terendam. Oke, seperti ini. Sekarang kita tutup, tunggu sampai matang, baru kita angkat. Oke, ini sudah mengepul, udah matang nih, kasih ya, udah lebih dari 20 menit, sekitar 25 menit lah saya matiin. Tapi saja ibu mau di rumah ikan ya, saya bersihkan seperti ini. Saya keluarin kan semuanya, tulang-tulangnya udah saya keluarin. Ini sahnya ini untuk sedikit kilogram ya, 730 itu saya keluarin. Nanti mungkin kalau saya tipis 700. Oke, nah itu kita tumbuk juga. Kenapa kita tumbuk? Kita mau pakai blender atau chopper apa sejenisnya ya. Nah, lebih bagus tumbuk, akan ditumbuk, teksturnya lebih bagus, dia tidak menggerinjil keras gitu, akan lebih halus. Nanti kita lihat hasilnya. Oke guys, sebentar.
teman-teman, ini maaf jatuh, jadi patah. Ini yang aslinya juga udah nggak tahu kemana nih anak-anak main buat jadiin palu. Oke, ini tak ada rotan, akar pun jadi lah. Yang penting sabar guys, tinggal sedikit lagi, last more. Oh ya, tumbuk. Teksturnya halus. Oke, ini udah saya kasih minyak, dan ini bumbunya sudah saya blender. Ini cabai dan bawang merah, bawang putih, dan laos, jahe, kemiri, jadi satu. Oke, sekarang kita mulai, kita wangiin dulu ya. Wangi dulu. Wangi laos, cium banget nih, seger. Kemudian juga boleh kita wangiin juga dengan sedikit, jangan semua lah, tuh sedikit aja. Masih bakar aja, hati-hati, jangan sampai gosong. Setelah ini baru kita kecilin. Ini juga wangiin. Ini juga wangiin. Tumis dulu, nanti kita angkat. Setelah minyaknya wangi, harum, baru kita angkat, pisahin. Oke. Ibu cantik di rumah, perhatikan baik-baik cara angkatnya ya. Ini biasanya adalah wangi, dan kita saring. Kalau bisa minyak sedikit, sekarang kita masukin bumbu halusnya. Bawang merah halus, bawang putih halus, cabai rawit halus, kemiri halus. Ini saya bikin 2 tahap, tapi kecil ya, sedang. Nih, saus, jahe, semua ada di sini. Bumbu harus banyak. Gak usah kaget bumbunya banyak, memang harus begitu kalau abon banyak. Ini abon atau garam pati, top lah kalau dari Banda Neira itu, top khas makanan Banda Neira. Ini dia abon namanya, garam pati namanya. Ibu cantik, nanti boleh coba. Ini kita harus, sekarang kita tambahkan cabai halus
banyaknya aja, sekitar 40 gram lah. Ini sisanya kita simpan. Kalau saat menumis harusnya pakai yang anti lengket, jadi kita tidak terlalu gosek-gosek. Jadi saya tumis pakai minyak sedikit saja karena ini udah banyak minyak nih, ngambil minyak karena saya blendernya pakai minyak goreng, minyak itu minyak bersih. Harus sabar ya sambil minyak. Setelah matang kita masukin kunyit bubuk. Nanti apa rugi juga nggak apa-apa sih, kita 1 sendok makan. Kemudian ketumbar bubuk, ketumbar halus, masukin semua supaya dia kegongsong bersama-sama. Ini kita tambahkan belakangan. Harus sabar ya sampai benar-benar matang ya. Ini minyaknya udah mulai keluar nih. Nanti kalau berasa kurang kita boleh tambah, tapi ini udah cukup menurut saya sih, jangan terlalu banyak minyak karena kita akan pakai santan. Harus sabar ya. Ini karena saya pakai teflon yang anti lengket, jadi tidak repot untuk mengaduknya. Teman-teman remaja putri dan ibu muda yang cantik, harus sabar dalam memasak. Ini buat ide jualan nih, nanti kalau jadi kita bisa kemasin dan kita bisa masukkan ke koperasi-koperasi di perkantoran atau di sekolah-sekolah. Nah, kita harus coba dulu teman-teman. Ini sepertinya kurang nih, kurang merah. Pakai ini supaya merah, tambah lagi dikit, nggak masalah ya. Kalau
cabai sih cepat matangnya, yang lain-lainnya itu juga cepat matang semua. Oke, situ aja. Teman-teman ibu muda, kalau kita nggak punya lumpang, kita boleh pakai cobek. Nah ini karena belum ada yang belum halus, makanya saya gunakan cobek. Tuh, jadi ini cakep nih. Lebih halus lagi kan? Oke, ini sudah matang. Ini kita ulek itu, ini sudah matang. Ini sudah halus. Ini masih belum halus, saya langsung lagi coba lagi. Api kecil saja, jangan besar-besar, harus bertahan dengan api kecil agar bumbunya enak, gurih, matang sempurna, tidak pahit. Oke, sudah sempurna matangnya. Sekarang kita masukin santannya. Kena bumbunya udah masuk cipratan. Sekarang saya masukin kental. Ini yang kental dulu. 500 liter. 500 ml. 500 ml. Pabrikan. Seperti ini, teman-teman. Ini bumbu pekatnya seperti ini. Saatnya kita masukin daun-daunan, jeruk, ini yang tadi udah saya goreng, sekarang saya masukin semuanya. Godok teh bersama ikannya, gitu caranya. Semoga remaja putri rumah belajar bisa untuk usaha. Remaja-remaja putri yang kreatif biasanya suka ambil ide ini buat ide sesuatu untuk berusaha, kan lumayan buat tambah-tambahan beli bumbu dapur, ya kan? Atau buat kalau udah ada bumbu dapurnya ya, kalau udah lengkap sudah punya kelebihan ya, buat simpan deh uangnya, umroh dan lain-lain. Dulu ya, masih tawar, kita tambahkan tambahkan setengah sendok teh garam. Ini saya tambahkan garam kasar aja. Gula pasir guys, 1 sendok makan, semua aja deh, bisa. Oke, 2 sendok makan lah. Bumbu. Seperti ini, tambahkan penyedap lagi, tapi kalau mau tambahkan penyedap boleh aja. Tambahkan penyedap silahkan. Saya kasih Royco kaldu jamur aja deh. Ini kaldu jamur. Ini 1 sendok teh.
ya, biar jangan terlalu gurih banget. Oke guys, ya teman-teman ya, seperti ini cara buat abonnya. Jadi jangan pernah ikannya dikasih pakai dengan blender atau dengan apa gitu, lepas ditumbuk, karena serat-seratnya masih ada kalau ditumbuk dan halus. Nanti lihat teksturnya setelah jadi. Ini namanya garam pati. Oke. Harus rajin mengaduknya supaya jangan gosong di bawahnya. Kalau kita pakai penggorengan biasa itu harus rajin aduk. Ini juga walaupun begini juga bisa, api kecil aja. Kita harus aduk dengan api yang sangat kecil supaya matangnya sempurna, wangi. Nanti kita tambahin penyedap roiko 1 sendok teh lagi. Terus sendok teh dah. Belum udah, ini baunya harum sekali, wangi sekali. Aduh, benar-benar wangi. Matang bumbunya, rempahnya ada. Masih ada satu rempah yang belum saya masukin ke sini, adalah jintan kuning. Jintan ya, jintan kuning. Ada sejenis jintan tuh yang aromanya enak. Nah, itu yang akan saya tambahkan, tapi karena saya nggak ada, ya udah saya buat sesederhana mungkin, tanam pak jintan. Nanti jintan ya. Ketumbar sudah. Ini sudah. Ketumbar juga saya belum pakai semua. Ini saya pakai semua ya. Saya pakai semua jintan ketumbarnya. Nanti resep lengkapnya saya taruh di description box dan description box ya. Membaca di situ itu pasti yang tidak kurang satu apapun deh, gulanya, penyedap rasanya, jumlah minyaknya gitu, dan bumbu-bumbu lainnya. Dan bumbu yang jintan pun nggak ada, saya akan taruh di sana kalau Anda punya. Tapi sebaiknya jangan, karena ada 2 jenis jintan yang ada di Jakarta ini, di toko-toko bumbu itu, di warung-warung bumbu, sehingga nanti rasanya beda. Jadi nggak usah pakai jintan saja. Oke, ini kita harus aduk sampai kering dan kekuningan. Ini kita harus aduk sampai kering dan kekuningan. Harus sabar ya. Adukkan aja, masak kecil aja dulu. Oke. Ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang ingin menjadikan ini sebagai usaha, boleh ini seandainya kita mau pergi sholat atau meninggalkan sebentar, ini boleh kita matiin, tidak apa-apa. Matiin aja dulu, pergi laksanakan tugas lain, nanti kita aduk lagi. Dan ini jangan dibiarkan begini sampai selama 4 jam. Kalau boleh sebelum 3 jam kita udah aduk lagi, nyalakan kompor perlahan-lahan. Tuh, tapi kalau kita mau rajin sampai selesai, lakukan sampai selesai, sampai kering dan matang. Karena kita kan harus bekerja yang lain juga. Seperti itu. Nah, ini kayaknya bagus nih. Jadinya bagus deh, teksturnya udah seperti ini. Insya Allah jadinya bagus deh. Ibu-ibu, soal pengaturan rasa asinnya itu tergantung dari selera ya. Kalau saya orang timur itu biasanya sukanya yang asin, jadi kalau asin segitu tuh saya merasa, orang lain mungkin merasa udah keasinan, tapi kalau kita mah pas lah. Jadi asin dan garam semuanya seimbang, enggak tinggi-tinggi semua gitu. Asin dan manis gitu, asin dan garam. Maaf ya, ya kira-kira begitulah. Nenek-nenek kalau ngomong begitu dah. Yes, ini ada ketumbar sisa, harus saya tambahkan karena saya butuh ketumbar yang lebih supaya enak.
masukin saja. Nah, nanti dia matang bersama adukan-adukan kita, bersama proses matangnya abon ikan ini. Kemudian ini juga saya punya ikan sisa ini, kita ambil terus. Ini kan sudah 1000 liter, 1000 ml. Nah sekarang yang sisa-sisa ini kita harus tetap ambil. Ntar kita dari 1,5 butir kelapa dengan air 1 gayung. Setelah saya panesin, pekatnya diambil. Ini saya serok dikit-dikit seperti kita mau membuat minyak aja ya. Ini seperti itu caranya. Harus sabar juga kalau kita mau sesuatu yang, tapi kalau kita pakai lebih pun ini nggak usah dipakai apa-apa. Masukin ke sini. Tambah gurih, santannya banyak. Tapi untuk 700 gram dan sampai 1 kilo daging ikan itu kita pakai 1 butir atau 2 butir. Ambil pekatnya aja. Selesai.
teman-teman, ibu-ibu, remaja dan remaja putri ya. Ini kalau sudah seperti begini, apinya harus dikecilin sekali supaya kita ngaduknya pelan-pelan agar dia matangnya juga garing dan kering benar. Kalau kita besarkan api, takutnya dia keburu hitam tapi dalamnya masih lembab. Nah, kita harus apinya pelan, aduk secara perlahan-lahan dengan penuh kesabaran supaya hasilnya betul-betul kuning dan matang gitu, kekuningan dan matang. Oke. Nah, ini satu pelajaran indah bagi adik-adik semua, remaja putri dan ibu-ibu muda, supaya ini bisa dijadikan usaha sampingan. Tuh. Ini sudah mau kering. Kita harus sabar lagi untuk mengaduknya, seperti kita membuat apa ya? Membuat rendang, harus penuh dengan kesabaran. Keluarin saja sampah-sampahnya ya, daun-daunan yang tadi yang sudah mau mengering kita keluarin saja gitu. Udah wanginya kok udah masuk ke dalam daging ikannya nih, abonnya ini. Nah, abon ikan sudah mau jadi nih, remaja putri dan ibu-ibu muda cantik ya. Tuh, ini apinya masih nyala nih, apinya terlalu panas. Kita aduk saja sampai semakin matang, dia semakin gembur dan halus. Karena apa? Karena dagingnya kita tumbuk, bukan kita blender atau kita pakai chopper dan lain-lain sebagainya ya. Saya nggak tahu deh. Kalau kita pakai blender atau segala sejenisnya itu, dia tidak akan mengalami seperti ini. Ya akan ya, gimana ya? Saya belum pernah coba sih, mungkin lebih bagus atau lebih kasar. Wallahu a'lam. Halus sekali. Tapi kalau ini teksturnya ada, apa namanya, fisik ikannya masih kelihatan, tapi dia lembut, dia tidak kaku, tidak serat-seratnya ikan tuh masih ada, masih kelihatan. Adik-adik remaja putri dan ibu-ibu cantik yang muda-muda, ibu-ibu muda yang cantik-cantik, ini sudah jadi abonnya. Karena ini pedas ya, khusus buat orang tua. Kalau mau anak-anak nggak usah pakai cabai, cukupnya lada sedikit saja, atau kita pakai cabai merah yang besar itu agar tidak pedas, hanya untuk mewarnai aja. Atau tidak usah pakai sama sekali. Buat anak-anak kita, ini yang dewasa karena pedas, saya pakai cabai banyak sekali tuh. Jadi abonnya. Oke, selamat mencoba. Ini kita makan dengan bubur ayam atau tidak kita di rumah, atau kita toples kita simpan deh, sekali waktu kita mau pergi kemana-mana kita bawa, atau bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga terdekat, kerabat terkasih, atau kerabat-kerabat yang baik hati sama kita. Nah, kita kasih deh oleh-olehnya. Oke teman, ini udah matang, matikan ya. Buka dulu, aduk dulu agar tidak menggumpal di bawah, agar tidak menghitam atau tidak gosong karena masih panas ya. Diaduk terus seperti ini jadinya teksturnya tuh. Oke. Coba nanti kita mau bikin bubur havermut, kita makan ya. Teksturnya halus dan garing. Oh, ibu cantik dan remaja putri cantik di rumah, ayo belajar agar kalian bisa berusaha untuk menjadikan makanan buat anak-anak, teman apa, breakfast ya, untuk kasih di roti. Nah, ini dia abon yang indah sekali, rendah kolesterol. Kolesterol ada ya barangkali. Tapi yang jelas
rendah risiko, karena ini bukan abon sapi, ini abon ikan. Terima kasih Remaja Putri, tolong di subscribe dan share and like ya. Terima kasih. 1 gelas air, didihkan. Sekarang ini sudah mendidih, kecilkan api, tambahkan 2 sendok vermouth. Nah, ini bonus buat Anda, ini resep bonus ya. Oke, maaf. Matikan api, tutup. Tutup, telurnya ditutup. Oke. Vermouth sudah jadi. Sekarang kita coba dengan abon. Mantap sekali. Oke, selamat mencoba ibu-ibu cantik di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
seperti ini. Kalau kita mau jual pakai kemasan lebih kecil pun ada. Ini belinya di Senen, isi 6 buah itu harganya 25.000. Ditawarin ya, kalau dia kasih harga lebih tinggi tawarin saja. Saya mau isi, jadi kita bisa jadikan ini jualan, tawarin dulu ke teman-teman, atau kita pasang label yang bagus, baru kita tawarin ke Shopee. Kita masukin kerjasama dengan Shopee atau kerjasama dengan Lazada atau blibli.com, terserah Anda. Atau kita pasarin sendiri seperti ini. Boleh penuh, boleh segitu juga boleh ya. Nanti setelah ini jadi, kita berikan label seperti ini. Nanti kita timbang segini berapa isinya. Kalau setengah kilo ya sudah, kita hargai harganya. Kebetulan saya belum menghitung harganya ya, nanti kalau sudah hitung akan saya beritahukan di video berikutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, bantu saya agar masakan-masakan tradisional bisa dijadikan dijadikan komoditi perdagangan ya. Komoditi jualan kita untuk pencari penghasilan lah. Bisa juga masukin ke koperasi-koperasi. Oke. Assalamualaikum, semoga berhasil ya, dicoba ya teman-teman yang ibu-ibu cantik di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.